Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya marilah kita sama-sama panjatkan sanjungan kepada manusia paling mulia, manusia paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in insyaallah. Salawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di masjid ini. Sebelum dilanjutkan pada materi, mari kita tundukkan hati untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melantunkan kalimat thayyibah dan zikir Asmaul Husna. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya
يا قدير يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيذ يا مجير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيش يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا والي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معيد يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد أحد الصمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا متين يا ولي يا متعال يا بار يا تواب يا متقين يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا نفي يا نور يا هدي يا بدي يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Hadirin rahimakumullah, Jumat kemarin itu kita jatuh pada tanggal 27 Rajab ya. 27 Rajab itu berkenaan dengan diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya yang sudah masyhur terletak dalam Surah Al-Isra ayat 1 yang sudah saya bacakan tadinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya lailan pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Masjidil haram berada di Mekah, Aqsa adalah Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahkan haulahu di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah As-Sami, maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Ini terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini sebelum terjadinya perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Salah satu di antara terjadinya kisah Isra Mi'raj yang disebut dengan mukjizat itu adalah Nabi ketika menyebarkan agama Islam di Mekah didampingi oleh manusia hebat. Satu di antaranya adalah Abu Thalib, pamannya. Jadi kalau dalam bahasa gaul ini Abu Thalib ini adalah bodyguardnya Nabi. Ya. Orang yang garda terdepan kalau Nabi disakiti, dihina, dicaci maki. Kemudian Abu Thalib itu wafat, meninggal dunia. Ya. Karena Nabi juga manusia, sebagai manusia, sifat manusia itu adalah sedih ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Ya. Jadi kalau kita tidak sedih ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, itu berarti kita bukan manusia lagi. Dan itu fitrah dari manusia. Bukan saja itu, kemudian disusul oleh wafatnya Siti Khadijah, ya, istri tercintanya, yang selama ini mendukung beliau bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa raganya dan hartanya. Peristiwa ini disebut dengan Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan atau tahun-tahun duka cita, Amul Huzni. Ya, kita pernah mengalami itu, ya, suka duka kita itu. Siti Khadijah dicatat dalam sejarah itu adalah seorang janda kaya yang memiliki sepertiga harta kota Mekah. Ya. Kalau kota Mekah itu sebesar kota Bandung, sepertiga kekayaan kota Mekah itu, sepertiga kekayaan kota Bandung itu dimiliki oleh beliau. Sepertiga kekayaan kota Mekah itu dimiliki oleh Siti Khadijah dengan aset ratusan triliun. Jadi bukan bukan manusia ecek-ecek, luar biasa. Ya. Dan hartanya itu habis disumbangkan untuk mendukung dakwahnya Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia ini. Ya, sampai kita pun mengenal Tuhan kita Allah berkat perjalanan dakwahnya para sahabat, dari para sahabat, para wali, ada disebut dengan Wali Songo, yang menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara ini disebarkan oleh Wali Songo. Makanya di Bandung ada Sunan Gunung Jati. Nama lain dari Syekh Syarif Hidayatullah, adalah ya, tokoh ulama besar yang menyebarkan Islam di tanah Pasundan ini, Jawa Barat dan sekitarnya. Peristiwa ini terjadi kurang lebih dari peristiwa Isra, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan
Ini ulasan saja. Mi'raj itu naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu disitulah Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan oleh-olehnya. Nabi mendapatkan perintah untuk disampaikan kepada umatnya untuk melaksanakan kewajiban sholat sebanyak 50 kali. Ya. Jadi sholat yang pertama kali diwajibkan itu adalah kepada Nabi dan umatnya itu 50 kali. Lalu di langit ketiga Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Tuhanmu, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak 50 kali itu. Singkat cerita Rasulullah bolak-balik dari langit pertama, kedua sampai ke Sidratul Muntaha untuk mengajukan keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil sholat 5 waktu itu, sholat yang darinya 50 waktu itu menjadi kewajiban kita hanya 5 waktu saja. Nabi Musa pun menyampaikan pesan lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sampaikan saja kepada Allah. Ringankan lagi. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bulak-baliknya tadi itu, capek. Dan ucapan Nabi Musa itu terbukti hari ini. Ya. Terbukti hari ini masih banyak di antara saudara kita yang KTP-nya Islam dengan sangat percaya dirinya berani meninggalkan sholat. Ya. Perhatikan saja. Padahal sholat itu adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa bisa melaksanakan salat berarti dia telah mendirikan sendi-sendi agama, tiangnya agama. Dan barang siapa berani meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Hari ini kita sudah dapat ilmu. Orang yang berani mendirikan sholat berarti dia telah menghancurkan agamanya sendiri. Maka di penghujung akhir zaman ini, sekali lagi para ulama berpesan, secapek apapun, sesusah apapun, sesibuk apapun, sesakit apapun, jangan pernah kita berani meninggalkan sholat. Kenapa demikian? Karena sholat adalah identitas umat Islam. Hadisnya, farqu ma bainal abdi wal kufri as-salat. Perbedaan antara kita dengan orang kafir terletak pada sholat. Ya. Famang tarokaha faqad kafaro. Barang siapa dengan sengaja berani meninggalkan sholat, berarti dia telah kafir. Ya. Jangan mudah mengkafirkan orang, betul. Nah, ini ada teksnya seperti itu. Ya. Orang yang berani meninggalkan sholat berarti dia telah keluar dari Islam. Ya. Kata Nabi, saking moderatnya, sifat umat Islam itu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Itu digambarkan dari surat Muhammad surat Al-Fat ayat 29 itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah
dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi. Apa sifatnya? Asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Tegas itu bukan keras. Karena orang kafir menawarkan, "Hei Muhammad, gimana kalau hari ini kita damai saja?" Bagaimana damainya? Hari ini aku menyembah Tuhan kamu, besok aku menyembah Tuhan kamu. Hari ini aku menyembah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Tuhan saya. Kemudian turunlah surat Qul ya ayyuhal kafiru. Qul ya ayyuhal kafiru. Katakanlah hai orang-orang. Ya. Setelah itu ruhama ubainahu. Kasih sayang di antara kita. Satu yang hari ini masih minum air galon, man ini, hanya saya di gang saya itu. Cerik man ini, saking tidak ada pembelinya. Tetangga kita juga sama, membeli, membeli air minum itu ke mobil yang dilewat itu tiap hari itu. Padahal insya Allah kalau saya mati, insya Allah tetangga saya yang dekat yang akan membantu jenazah saya kalau mati. Bukan pedagang itu. Yuk mari kita bantu. Atau kalau kita belum sodako kepada tetangga, bantu-bantu tetangga kita punya warung, beli. Beli itunya. Filenya, beli Indomie, ini gitu. Beli minum, kasihan. Sudah janda, tidak punya usaha, hanya usaha itu aja kan. Hampir tiap minggu nangis deh kan gitu. TNU pembeli sehari paling juga 18.000 katanya, 7.000 kan kasihan kita. Ya gitu. Dan barang begitu ya. Kata Nabi, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, ada kafir zimmi, kafir yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi berarti sama dia dengan menyakitiku, kata Nabi. Ya. Ini ada saudara kita ini kan yang warung itu, warung Tante Naga sebelahnya juga san itu waranya. Dua-duanya Katolik itu kan. Tapi kan 99% yang menjadi pelanggannya apa? Yang menjadi pelanggannya adalah kita. Pernah kita ganggu mereka? Nggak pernah. Nah, Ustaz Abdul Somad berulang kali mengatakan, yuk gerakan gerakan belanja ke warung tetangga. Ya, ya. Kalau masih ada di tetangga kita, berulang kali saya, yuk belanja ke tetangga. Ya. Kalau belum bisa sodako, atau belanja aja dengan uang kita. Daripada kita mengkayakan orang-orang di luar kita. Sebab itulah momentum Isra Mi'raj ini mari kita rapatkan barisan, wa'tasibu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh kalian kepada tali agama Allah yaitu al-Islam, wa la tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Ya, alhamdulillah betapa moderatnya juga di masjid kita juga. Yang dari Persisnya kita kasih jadwal, Muhammadiyahnya, dari NU-nya dan sebagainya. Beda itu boleh, yang tidak boleh adalah membeda-bedakan di antara kita. Ini patut jadi contoh. Patut jadi contoh. Masjid kita itu moderat. Ya. Dari berbagai macam aliran, ya, silahkan ya untuk menyebarkan ilmunya, untuk berbagi ilmunya di masjid ini tanpa membeda-bedakan NU, Persis dan Muhammadiyahnya kan gitu ya, sama-sama. Yang salah itu adalah kalau sudah merasa diri paling benar.
Jadi kalau berguru ke dia, teruskan itu. Silakan. Walaupun saya latar belakang NU, alhamdulillah saya S3 itu nulis disertasi tentang relasi dan agama politik Muhammadiyah. Alhamdulillah. Setelah penelitian tahu bahwa Muhammadiyah itu salah satu organisasi terkaya di dunia. Saking kayanya, dia berhasil membeli gedung bekas gereja seharga 45 miliar. Ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Idza matal insan inqata amaluhu illa min salasin. Apabila salah satu di antara kita meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Ini password. Kita belum meninggal dunia, bocorannya sudah disampaikan. Apa? Pertanyaannya sudah bocor. Satu apa? Sodakotin zariyatin, sodakoh jariyah. Yang kedua apa? Au ilmin yuntafau bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, ya, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Jadi tinggal persiapkan hari ini oleh kita. Kita hari ini masih hidup, alhamdulillah. Ya. Apabila kita ingin mendapatkan amal-amal yang tidak pernah putus sampai kita meninggal dunia, bocorannya sudah sampai kepada kita. Soalnya sudah sampai kepada kita. Tinggal kita sami'na wa ata'na, dengarkan dan praktekkan. Kalau orang-orang kafir, sami'na wa asoina. Mereka mendengar, tetapi mereka tetap mendurhakainya. Alias ngeyel, disebut dengan tidak percaya tadi. Ya, sekecil apapun, silahkan bersedekah. Ya. Jadi jangan menunggu kita jadi orang kaya dulu, insya Allah. Saudara kita tadi malam, istrinya Pak Ibrahim, ya, kita menunggu tadi jam 10:30, jenazah datang 10:30. Saya juga belum tidur ini. Alhamdulillah, kita doakan almarhum ibunya Bu Surya diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan dimasukkannya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya dan kita semua hari ini sedang berada dalam antrian panjang. Sekali lagi, ajal tidak menggunakan nomor urut, tapi ajal hanya menggunakan nomor cabut. Ya. Persiapkan sedekah kita. Punya ilmu, diamalkan. Diajarkan. Ya. Yang ketiga, kita berusaha untuk mencetak bagaimana putra-putra kita, putra-putri kita menjadi waladun solihin yadullah. Anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua kita. Peristiwa Isra Mi'raj ini termasuk ke dalam kategori mukjizat. Definisi mukjizat yang sering saya sampaikan adalah kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul sampai orang pintar sekalipun tidak bisa memahami dan menjelaskannya. Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau dengan pesawat itu butuh waktu 2 jam. Ya. Jakarta Medan itu 2 jam. Butuh waktu 2 jam. Dan ini sama sekali tidak masuk akal. Apalagi Nabi naik lagi sampai Sidratul Muntaha. Lebih tidak masuk akal. Maka manusia pertama yang membenarkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Maka Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Nah, itu. As-Siddiq itu latar belakang Rasulullah Abu Bakar mengimani dan mempercayai tentang perjalanan diisrokan dan dimirajkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tentang adanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam setiap hari jutaan ton diambil oleh manusia. Terlebih-lebih dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tetapi kita tidak pernah mendengar, aduh kasihan, jamaah haji tahun 2005 tidak kebagian air Zam-Zam. Kenapa? Karena air Zam-Zamnya sudah kering dan sudah habis. Kata Allah, jika aku menciptakan 7 dunia baru, kemudian air Zam-Zam itu ditumpahkan untuk menutupi 7 dunia baru itu, air Zam-Zam tidak pernah akan habis. Sekali lagi, itulah yang disebut dengan mukjizat. Kejadian yang sangat luar biasa, setingkat profesor doktor sekalipun, setingkat orang yang paling pintar sekalipun di dunia ini, tidak akan mampu untuk memahaminya. Kemarin saya pengajian yang masih ragu-ragu tentang Al-Quran, setidaknya saya menyampaikan 2 pertanyaan. Yang masih ragu-ragu, apakah benar Al-Quran itu adalah kumpulan firman-firman Allah, atau kitab yang dikarang oleh Nabi Muhammad? Ya. Dari sekian banyak pertanyaan, saya memunculkan 2 pertanyaan saja. Siapa di antara bapak-bapak yang ingat ketika lahir ngacung coba? Hah? Pak Agus yang Kasman? Emot waktu lahir? Di mana Pak Agus lahir? Siapa yang hadir pada waktu itu? Jam berapa? Sedang musim apa? Kan itu. Siapa yang ingat ketika kita lahir? Karena Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78.
Wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Akulah yang mengeluarkan kalian dari rahim seorang ibu, la ta'lamuna syai'a. Pada waktu itu kamu tidak tahu apa-apa. Nama bidannya siapa? Yang ngantarnya siapa? Hari apa? Jam berapa? Di mana? Ada siapa saja. Hanya Al-Quran yang menjelaskan. Wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah, ya akulah, kata Allah, yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari rahim seorang ibu, la ta'lamuna syai'a. Pada waktu itu kalian tidak tahu apa-apa. Maka Rhoma Irama menulis lagu yang berjudul Keramat Teakannya. Hai manusia, hormati ibumu, dan sebagainya. Kenapa? Karena jasa-jasa ibumu. Andai kali kamu bisa menggendong ibumu dari Bandung ke Mekah, dari Mekah ke Bandung lagi, demi Allah, kata Nabi, tidak akan, walaupun jasa-jasa kamu sehebat itu, tidak akan mampu membalas tetesan darah, tetesan keringat. Bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kamu, mendidik kamu, dan membesarkan kamu. Maka gelarnya luar biasa. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah berada dalam ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah berada dalam murkanya kedua orang tua kita. Maka tahapan sodakoh pun di situ adanya. Sodakoh itu pertama lil walidain, kepada kedua orang tua, wal akrobin, kerabat dekat. Kesananya wal yatama, yatim, wal masakin, fakir miskin. Ya. Jadi kalau kita punya uang, sodakoh yang paling utama itu adalah pertama utamakan kedua orang tua kita, kerabat dekat kita, kakak kita, adik kita, bibi kita, paman kita, uak kita. Kemudian wal yatama, yatim. Kesananya wal masakin, fakir miskin. Ini panduan dan anjuran dari Allah langsung dalam Al-Quran. Bukan panduan hawa nafsu saya. Ya. Kalau tidak percaya, bukan lagi ayatnya nantinya. Itu luar biasanya. Ya. Itu luar biasa. Jadi, itulah hebatnya ajaran Islam. Pertanyaan kedua apa? Siapa yang mengetahui posisi ruh dalam tubuh? Coba ngacung siapa? Bapak Komandan Rahmat, apa? Ruh orang tanya di mana itu? Terus apa yang membuat kita mahal hari ini? Yang membuat kita mahal hari ini masih ada ruhnya. Ya. Karena apa? Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Kul, katakanlah Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh adalah urusan Tuhanku Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah manusia diberi ilmu hanyalah sedikit saja. Jadi di Amerika ada yang sedang sakaratul maut, dimasukin tabung kaca gitu kan, atas, depan, bawah, kiri, kanan, ada kamera CCTV gitu, bagaimana bahasa kitanya, ngajorelatnya ruh dari badan manusia gitu kan gitu. Ilmu pengetahuan tidak mampu untuk mendeteksinya. Bagaimana bentuk ruh, di mana posisinya di dalam badan, warnanya seperti apa, beratnya seperti apa. Sekali lagi, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Sehebat apapun kamu manusia, tidak akan sanggup mengetahui di mana keberadaan ruh. Ruh hanyalah urusanku, dan tidaklah kamu diberi ilmu hanyalah sedikit saja dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalaupun ada orang pinternya dalam satu bidang, tidak mungkin dia pintar dalam berbagai macam hal. Karena apa? Karena sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang maha pintar dan segalanya adalah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan bekal kita sebaik-baiknya menjelang kematian kita. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan kematian ini dengan baik. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur-syukur kita dalam keadaan sedang ibadah, syukur-syukur kita rohani kita dan wajah kita tersenyum indah. Karena apa? Karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jenazah yang mukanya masam dan berat, itu adalah simbol betapa masih banyaknya dosa yang dia lakukan, sementara tobat yang dia lakukan belum dilaksanakannya. Agi mengatakan, kulit kita semakin hari semakin tua, insya Allah kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia. Ya. Saya mendoakan bapak-bapak semua jadi orang-orang soleh, jadi orang-orang pinter, orang-orang yang kaya raya, bersaudara sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum ditutup, kita baca dulu di sholawat thariqah bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqan minallahi rabbil alamin, tariqan min ruhi Jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin, tariqal syuhada'i wal mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala
محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين. Mohon doanya untuk kesembuhan ibunda tercinta Pak RW kita ini. Siapa namanya? Pak RW? Nama itu siapa? Ibu Asnida ya. Ibu Kasnida bin Abdul Somad. Summaila ruhi wa jasadi Ibu Kasnida bin Abdul Somad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan sehat Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa li ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin abda syakirin abda yuwafina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa dhikrika li mu'adhi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna وما ربنا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علينا سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت.
اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة والعافية النار والحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذاكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya di masjid ini. Mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali lagi, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah
dalam keadaan wafat husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.